Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena ya, 2.0 tipenya Highway Star Matic tahun 2015 ini yang sudah facelift. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, yang kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan fisik luar, bisa kita perhatikan dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa bagian depan itu lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi yang perlu kita perhatikan ada dua hal, yaitu nut ya, nut. Kita pastikan, kita cek bahwa nut dia jaraknya presisi ya, presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi kita cek, kita pastikan bahwa pantulan di permukaan bodi itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian luar mobilnya, pastikan bahwa nutnya kondisinya presisi. Terus habis itu permukaan bodinya lurus, tidak bergelombang. Terus untuk kuncinya dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi di sini bisa untuk buka pintu ya, pintu sliding doornya dengan menggunakan remote. Jadi ini salah satu yang perlu kita cek pada saat kita mencari Serena, itu sliding doornya masih berfungsi normal atau tidak. Sekarang kita tutup lagi, ini masih normal ya, dua-duanya. Oke, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan kondisinya masih oke atau tidak. Oke, setelah kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil secara sekilas, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, kita buka pintu, yang perlu kita periksa, kita pastikan itu adalah aroma di dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus di masing-masing kolong jok juga perlu kita periksa. Ini agak gelap ya. Kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, terutama di bagian-bagian rel. Oke, setelah bagian kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa bagian interior secara keseluruhan, dashboardnya, kondisi yang lainnya, joknya, terus plafonnya. Untuk plafonnya kondisi juga masih oke. Di sini sudah ada TV plafon, nanti kita bisa cek juga. Terus untuk joknya sendiri, dia bahannya fabric ya, bahannya fabric kain orisinil bawaan dari pabrik, dan kondisinya juga masih bagus untuk ukuran mobil yang sekitar 10 tahun ya, 2015. Oke, setelah kita cek bagian interior secara keseluruhan, nanti satu persatu juga detailnya akan kita periksa. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Kita pastikan bahwa itu oke. Setelah kita cek dan kita pastikan itu oke, barulah kita coba nyalakan mesin. Oke, untuk tombol start stop engine buttonnya ada di sini. Nih, jadi kita injek rem, sekarang kita coba start mobil. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang bermasalah. Jadi ini kuncinya saya taruh aja di sini ya. Oke. Terus
Yang perlu kita periksa, kita pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu juga minim ya. Jadi kita bisa periksa dengan kita pegang setir dari posisi duduk, kita cek, pastikan bahwa getaran mesin minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus yang perlu kita cek lagi itu adalah di kilometer mobil. Jadi mobil ini kilometernya di 85.000 ya, 85.000 ini kilometernya. Terus habis itu di sini ada label servis terakhir. Terus kita periksa juga di bagian sini juga masih lengkap. Jadi di sini masih lengkap ya. Jadi sini coba kita buka dulu. Sebentar. Kita buka dulu. Jadi buku servis, buku manual, sama perlengkapan-perlengkapan lain juga masih lengkap. Jadi servis record Nissan-nya itu sampai di kilometer ini 56.000 ya, 56.000. Oke. Untuk mencari mobil bekas, kita periksa, kita pastikan bahwa yang pertama antara kondisi fisik secara keseluruhan mobil, terus label servis terakhirnya kita pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang berikutnya kita periksa bagian mesin ya, bagian mesin. Oke, ini untuk buka kap mesin. Di bagian sini buat buka tangki bensin, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Jadi penyimpanan kecil, di sini buat koin, di sini ada ini ya, tombol sliding door kiri dan kanan. Ini perlu kita tes juga ya. Jadi coba kita tes. Nih masih terbuka dengan normal. Sekarang saya pencet yang bagian kanan. Nih bagian kanan juga nih masih terbuka dengan normal ya. Sekarang kita coba tutup lagi. Nih saya pencet masih normal. Sekarang yang satu lagi dipencet juga masih normal. Oke. Terus di sini ada tombol buat penyitiran dengan mode eco mode, ekonomi. Terus habis itu di sini ada tombol buat power window. Di sini ada, dia sudah retract ya, sudah retract. Retractnya pun juga coba kita periksa. Sini masih bagus ya retractnya ya. Oke. Terus di sini ada buat pengaturan MID ya. Jadi MID MID sekalian MID ya. Ini bukan MID di sini, display di sini. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus masih ada remote TV-nya juga masih ada. Oke, terus sekarang sebelum kita periksa ke mesin, kita periksa juga di sini door trim. Di sini dilapisin dengan fabric. Di sini ada tombol central lock. Terus lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka saja jendelanya. Oke, di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Oke, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, kita periksa, pastikan bahwa sealer di pinggir-pinggir pintu dia ada sealer. Pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak atau cacat, berarti ada reparasi di bagian pintu. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk bukanya dia di sini, ini ada tuas agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Hop. Nah ya, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Terus untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita dengarkan suara mesinnya. Pastikan bahwa suaranya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan yang pertama itu di bagian depan sini apron. Pastikan bahwa apron ya atau besi yang ada di depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga perlu kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian kap mesin di sini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa
komponen-komponen metal yang ada pada mesin pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus ini fan listriknya juga kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Apabila mencari mobil MPV atau mobil keluarga yang boxy dengan kapasitas ini bisa sampai 8 penumpang ya. Jadi 2 di depan, 3 di tengah, serta 3 lagi di belakang. Jadi 8 orang yang termasuk mobil yang di kelasnya yang paling laku ya pada masanya. Terus kenyamanannya oke. Terus walaupun sudah 10 tahun tapi masih kelihatan mewah, berkelas. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian tengah ya. Oke. Bagian tengah di sini bisa dengan ditarik atau dengan tombol ya. Ini di pesaingnya yang ada tombol seperti ini pada zamannya hanya Serena, yang lainnya tidak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup besar. Jadi ini joknya bagian tengah ini bisa dimajukan dan dimundurkan. Terus habis itu untuk headroomnya jelas sangat-sangat luas. Jadi untuk anak kecil pun juga masih bisa ini ya. Jadi TK, jadi dia masih bisa berdiri jalan-jalan. Jadi kalau misalnya biar tidak bosan di jalan seperti itu. Oke, terus untuk joknya ini fabric. Terus dia captain seat, tapi jok yang di bagian tengah ini dia bisa dimundurkan ke belakang untuk dapat di baris tengah ini duduk bertiga. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu bisa reclining, maju mundur tadi bisa. Dan yang jok sebelah sini ini bisa dirapatkan, sehingga kalau kita hanya duduk berdua dan pengen berdempetan jadi bisa ya, seperti itu. Oke, jadi bisa juga untuk akses masuk dari sini atau dari tengah, juga bisa akses masuk ke belakang seperti itu. Di bagian sini ada cup holder di door trim, sama di sini juga di door trim sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di bagian sini ada tempat tray makan ya, dilengkapi dengan masing-masing 2 cup holder. Oke. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan. Sini ada kantong penyimpanan. Terus AC sudah double blower. Di sini ada ventilasi, ada lampu baca, ada handle pegangan tangan. Di sini ada pengaturan buat AC double blowernya jadi auto. Di sini ada buat kecepatan angin. Di sini buat mati nyalakan AC double blowernya. Ada lampu baca, kisi-kisi AC, handle tangan. Terus sama di bagian tengah ini ada TV ya. Ada TV plafon, kita cek dia otomatis ya kebuka ya. Nah ya seperti ini. Oke. Jadi ini jangan menggunakan tangan ya, menggunakan tangan untuk membukanya, sedangkan menutupnya juga kita jangan gunakan tangan. Oke. Terus seat belt ada 3 titik, ini bisa diatur level ketinggiannya, yang sini tidak. Ini ada nih 3 titik jadinya ya. 3 titik, 3 seat belt tengah, 3 titik, 3-3-nya. Oke, sekarang kita coba ke baris belakang ya. Oke, jadi masuknya juga untuk orang dewasa, aksesnya juga masih mudah. Untuk legroomnya sendiri masih cukup oke. Legroomnya bisa dimajuin lagi kalau kurang luas di sini. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC sampai baris ketiga juga masih dingin. Terus ini seat belt 3 titik, ada 3 titik. Jadi buat 3 orang, senderan kepalanya ada 2, jok bisa dilipat 50-50%, dilipat ke sampingnya. Jadi bisa dicantolin nanti ke sini untuk menambah space bagasi. Di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan. Oke, handle tangan, kisi-kisi AC. Oke, sama lampu baca ada di bagian sini. Oke, sekarang kita periksa, kita kelilingin dulu mobil. Oh ya, sama satu hal di Nissan Serena, di sini ada tempat menyimpan barang rahasia.
Nih, jadi di sini ini ditarik sini ya. Ini kita tarik. Nah, jadi di sini bisa menyimpan barang ya, barang agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Oke, sekarang kita tutup. Oke, pengisian bensin ada di sebelah kanan, terus bannya ini sekitar mungkin 70%. Dia velgnya sudah two-tone ya, bentuknya jari-jari, bautnya ada 5. Terus di bagian sini lampunya sudah LED untuk lampu rem sama lampu kecilnya, kacanya juga besar. Bagian belakang ada lampu rem, semprotan air wiper, terus wiper belakang ada ininya apa namanya nih, chrome ya, chrome tulisan Serena, ada sensor parkir serta kamera mundur, sama ini emblem HWS-nya. Oke, terus sama lambang Nissan. Untuk buka pintunya dia ada tombol buat ininya, keyless entry-nya, serta di sini modelnya model tekan, tapi memang dia masih pakai hidrolik ini ya, normal apa normal maksudnya masih pakai hidrolik ya, belum elektrik di sininya. Oke, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, serta di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Oke, untuk bagasinya sangat besar, jadi di sini bisa kopor yang paling besar pun juga sama kopor medium bisa masuk. Pengalaman saya road trip ke Sumatera dengan menggunakan Serena ya, itu jadi cukup nyaman, bisa jok tidak dilipat tapi bawaan juga banyak. Termasuk di sini juga masih ada space lagi buat bawa barang-barang ya. Oke, jadi cukup nyaman. Terus di bagian sini ada ini tempat buat ini ya, tempat buat dongkrak dan kunci-kunci. Oke, sama juga kalau misalnya kita duduk di pinggir kita parkir di pinggir pantai ya, bisa duduk di sini juga enak nih sambil menikmati pantai kalau ada pantai ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tutup pintunya. Oke, sekarang kita periksa lagi ban. Di sini kondisi masih sekitar di atas 80%. Terus ini sliding door kita coba pencet. Oke. Oh ya, sealer juga tadi jangan lupa kita periksa ya. Jadi di pintu juga ada sealer ya, pintu sliding doornya. Di sini pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Di sini child locknya. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer bagian pintu juga kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Oke, sekarang kita periksa dashboard dan bagian depannya. Oke, untuk setir dia sudah kulit ya, dilapisin kulit. Kondisi jahitannya juga masih oke. Di sini ada tombol buat pengaturan audio, terus habis itu di sini ada tombol buat pengaturan cruise controlnya. Jadi mobil ini sudah cruise control. Terus di sini ada tombol buat lampu ya, lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Di sini ada tombol wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus untuk setirnya dia sudah tilt dan teleskopik, pengaturan di bagian sini. Terus di bawah sini ada buat on off power sliding door-nya ya. Seperti itu. Oke, terus habis itu sekarang kita periksa lagi oh ya tadi lupa ya. Jadi kita periksa juga ini ya apa namanya, pedal ya, untuk memastikan pedalnya itu sesuai dengan kilometer pemakaian. Dan dia modelnya rem tangan tapi di kaki. Nah, bingung juga nih ya sini. Oke, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC, tombol lampu hazard, audio. Terus kecilin dulu audionya. Oke, sebentar ya. Terus untuk tombol AC dia sudah digital. Di sini ada penunjuknya. Terus di sini buat naikin nurunin kecepatan angin AC, ventilasi dalam luar, terus mode arah semburan, buat matiin AC secara keseluruhan. Ini buat mati nyalakan AC bagian belakang, ini buat matikan AC atau nyalakan AC jadi angin saja. Ini ada auto climate controlnya. Di sini ada defogger depan, defogger belakang. Di sini ada pengaturan suhu. Terus di bagian sini ada tombol start stop engine button, tuas matic. Jadi
untuk menambah akselerasi ya. Jadi RPM-nya bisa tinggi. Nih kita di sini ada tombol mode sport ya. Jadi kadang ada yang nggak tahu nih di sini mode sport ya. Jadi kita kalau mau di tanjakan yang terjal atau mau menyalip, jadi kita pencet ini, jadi dia akselerasinya bisa maksimal. Oke, di bagian sini ada tempat buat penyimpanan barang, terus ada cup holder. Di sini ada senderan tangan, terus sudah dilengkapi dengan airbag ya, airbag di sini airbag, terus di jok juga airbag, terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC, tempat penyimpanan tertutup. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada handle tangan, sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup, lampu baca. Terus di sini spion tengah sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Terus ini ada antena tambahan. Terus di sini sun visor ada tempat buat nyelipin dokumen kecil atau kartu, serta di sini sudah ada cermin dan ada tutupnya. Oke, ini tadi ya cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video-video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Pembeliannya bisa dengan cash atau kredit, tukar tambah juga bisa. Keterangan deskripsi ada lengkap di bawah video ini. Serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Dengan test drive kita bisa memeriksa, memastikan kondisi dari performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.